Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan membahas masih berkaitan dengan pewarisan sifat yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai persilangan monohibrid ya. Persilangan satu sifat beda. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Persilangan monohibrid itu adalah persilangan satu sifat beda ya. Jadi yang disilangkan adalah satu sifat beda. Persilangan monohibrid adalah persilangan satu sifat beda. Nah, yang akan kita bahas nanti yaitu tentang kompetensi dasarnya adalah pewarisan dan hasil pewarisan. Indikator yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate. Persilangan monohibrid dominan adalah persilangan dua individu yang sejenis ya, dengan satu sifat beda ya. Contohnya di sini persilangan antara kacang ercis berbunga merah atau M besar dan kacang ercis berbunga putih atau M kecil. Nanti akan kita buat persilangan monohibridnya dengan menggunakan bagan sebagai berikut ya. Kalian bisa perhatikan di sini P1 berarti parental 1 atau individu yang pertama. Karena merah tadi M besar, jadi parentalnya M besar disilangkan dengan warna putih M kecil. Nah, ya, fenotipnya atau sifat beda, sifat yang tampaknya M besar berwarna merah dan M kecil berwarna putih. Gametnya M besar berarti gametnya karena dia sama-sama besar ambil satu huruf besar saja. Jadi gametnya M besar, kemudian yang M kecil gametnya adalah M kecil. Hasil persilangan pertama, jadi M besar dengan M kecil maka disilangkan atau filial satunya adalah M besar M kecil seperti yang tampak pada layar ya. Fenotipnya karena dia dominan huruf besar dominan dengan lebih dominan dibandingkan huruf kecil, maka fenotipnya adalah merah ya. Jadi M kecilnya tertutupi oleh M besar, maka sifatnya fenotipnya adalah merah. Nah, dari persilangan F1 tadi akan kita cari persilangan F2 dari sesamanya. Jadi F1 tadi M besar M kecil disilangkan sesamanya, berarti M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Parental keduanya atau individu yang kedua, orang tuanya, anggap saja yang ini adalah jantannya, kemudian yang ini adalah betinanya ya. Nah, fenotipnya tadi karena dominan berarti M besar M kecil adalah merah ya, sesama merah disilangkan dengan merah. M besar M kecil, sifat fenotipnya adalah merah. Gametnya, nah karena dua huruf yang berbeda maka M besar M kecil berarti gametnya ada dua, M besar dengan M kecil. Begitu juga yang betinanya M besar dan M kecil. Kemudian akan dihasilkan F2. Nah, jadi dari hasil persilangan tadi yang F1 tadi M besar M kecil disilangkan sesamanya, maka akan menghasilkan F2 atau keturunan kedua. Kalau yang tadi F1-nya adalah anak, F2-nya berarti cucu ya. Maka si F2, nah ini supaya memudahkan menggunakan bagan ya atau papan catur istilahnya dalam persilangan. Jadi ini perhatikan di sini bagan persilangan monohibrid dominan. Yang jantan betinanya M besar M kecil, kemudian yang jantannya M besar M kecil disilangkan. M besar dengan M besar berarti hasilnya adalah M besar. Sifat fenotipnya adalah merah karena lebih dominan huruf besar. Kemudian yang kedua, lihat lagi. M besar dengan M kecil disilangkan maka hasilnya adalah M besar dengan M kecil. Karena M besar lebih dominan maka sifatnya juga warna merah. Kemudian yang M kecil dengan M besar. Di sana kenapa Ibu tulis disilangkan antara M kecil dengan M besar? Kenapa jadi ditulis M besar M kecil? Ingat, kalau yang lebih besar hurufnya berarti di depan, tetap ditulis di depan. Maka hasilnya adalah M besar M kecil ya. Lebih dominan, karena dominan maka dia
warna merah. Kemudian M kecil dengan M kecil berarti sifatnya adalah putih ya. Karena huruf kecil tadi menjelaskan bahwa huruf kecil tadi adalah warna putih, M kecil. Perbandingan genotip atau perbandingan huruf ya. M besar itu 1, M besar M kecil 2, jumlahnya M kecil 1. Lihat di sana M besar 1, M besar M kecil ada 2, kemudian M kecilnya 1. Jadi perbandingannya 1 banding 2 banding 1. M besar M kecil ya. Jadi 1 banding 2 banding 1. Kemudian perbandingan fenotip 2. Fenotip 2 yaitu sifat yang tampak. Lihat di sana merahnya ada berapa? Merahnya ada 3, putihnya ada 1. Maka perbandingan merah dan putih atau sifat yang tampak atau fenotipnya 3 banding 1. Nah, itu penjelasan mengenai persilangan monohibrid dominan ya. Jadi perbandingan genotipnya 1 banding 2 banding 1. M besar M kecil. M besarnya ada 1, kemudian M besar M kecilnya ada 2, M kecilnya ada 1. Jadi perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Itu perbandingan genotip. Sedangkan perbandingan fenotipnya merah dengan putih. Merahnya ada 3 banding 1. Nah, ini nanti kegiatannya kalian ibu suruh membuat persilangan monohibrid dominan dengan tanaman kacang ricis batang tinggi dengan berbatang pendek. Kalian coba nanti di rumah ya. Kemudian yang berikutnya, persilangan monohibrid intermediate. Intermediate berarti perpaduan antara satu sifat beda ya. Jadi gennya adalah 2 individu jenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen-gen intermediate atau perpaduan antara dominan dengan resesif tadi ya. Pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan apa itu intermediate. Contoh di sini. Nah, Ibu contohkan di sini adalah bunga pukul 4 atau Aterhinium majus nama ilmiahnya. Disilangkan dengan berbunga merah dengan disilangkan dengan bunga pukul 4 berbunga putih M kecil. Nah, ini nanti parental satunya atau orang tua pertama tadi merah dengan putih, berarti merah M besar, putih M kecil ya. Fenotipnya M besar merah, M kecil putih. Gametnya, nah jadi ingat ya, selalu ingat kalau pasangan hurufnya sama, dua-duanya huruf besar, maka gametnya cuma 1, M besar ditulis M besar berarti gametnya M besar. M kecil berarti gametnya M kecil. Nah, disilangkan akan menghasilkan filial 1 atau keturunan pertama atau anak. Nanti anak hasil persilangan monohibrid intermediate ini M besar M kecil. Fenotipnya adalah merah muda, perpaduan antara merah dengan putih, maka hasilnya adalah merah muda. Ini pada monohibrid intermediate, perpaduan antara 2 individu ya, yang dominan dengan resesif. Karena hasilnya M besar M kecil, maka dia menutupi M besar dengan M kecil. Jadi warnanya adalah merah muda. Itu hasil dari persilangan monohibrid intermediate, perpaduan antara merah dengan putih, maka hasil keturunannya adalah merah muda. Dari persilangan sesama F1, nah jadi kita silangkan lagi. F1 tadi kan M besar M kecil, disilangkan dengan sesamanya, yaitu M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Merah muda dengan merah muda kita silangkan. Gametnya bagaimana? Karena 2 M besar M kecil, maka gametnya M besar 1 M kecil 1. Begitu juga yang betina, M besar dengan M kecil akan disilangkan menghasilkan F2. Nah, perhatikan bagannya, atau dengan menggunakan papan catur namanya ya. Nah, hasil dari persilangan F1 dengan F1 tadi akan menghasilkan keturunan F2 atau filial 2 seperti pada bagan ini. Jadi betinanya merah M besar M kecil, kemudian jantannya M besar M kecil, disilangkan M besar dengan M besar, maka akan menghasilkan M besar M besar. Karena dua-duanya M besar, maka fenotipnya adalah merah. Kemudian M besar dengan M kecil berarti merah
muda. Iya, perpaduan antara M besar dengan M kecil. Jadi hasil fenotipnya adalah merah muda. Berikutnya lagi yang di bawah, M kecil dengan M besar, hasilnya adalah M besar M kecil, berarti merah muda juga. M kecil dengan M kecil berarti hasilnya adalah putih. M kecil adalah putih. Perbandingan pada F2 ini, genotipnya perbandingan genotip F2, M besar dibanding M besar M kecil dibanding dengan M kecil, maka M besarnya cuma 1, M besar M kecilnya 2, kemudian M kecilnya 1, berarti perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Sekarang kita lihat perbandingan fenotip F2. Karena ini intermediate, berarti ada sifat perpaduan tadi, merah muda dengan putih ya. Merah muda dengan putih. Perbandingannya berapa? Merahnya ada 1, merah mudanya ada 2, putihnya ada 1. Berarti perbandingannya 1 banding 2 banding 1. Merah 1, merah muda 2, kemudian putihnya 1. Itu adalah pada persilangan monohibrid intermediate. Jadi kalau intermediate berarti ada warna perpaduan antara individu jantan dengan individu betina. Nah, ini bisa dilihat perbandingan dengan menggunakan gambar. Kalian bisa lihat di sini ya. Di sana ada R kecil, R besar parentalnya. Kemudian dihasilkan generasi F1 dengan F2. Nah, ini nanti kalian juga ibu coba nanti ya, dengan menyilangkan antara marmut berbulu hitam H besar dengan marmut berbulu putih H kecil, monohibrid intermediate. Kalau hitam dengan putih gabungannya adalah abu-abu ya. Nanti ibu coba kalian. Nah, mungkin itu saja pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang persilangan monohibrid. Selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai persilangan dihibrid dua sifat beda. Mudah-mudahan apa yang sudah ibu jelaskan kalian bisa memahami. Salah hilap ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.